UFC 295 menjadi event berseri selanjutnya dari UFC. Alex Poatan Ferreira versus Jiri Prochazka didapuk menjadi main event setelah mundurnya Jon Jones karena cedera. Thomas Final versus Sergey Pavlovich di booking UFC untuk memperebutkan interim champions heavyweight. Dan ternyata event ini tak kalah seru dari yang seharusnya. Ledakan-ledakan KO dari para fighter yang berperang amat sangat seru dan memacu adrenalin. Mari kita recap keseruan UFC 295 Jiri Prochazka versus Alex Pereira dan Thomas Final versus Sergey Pavlovich. Kita mulai dari co-main event Thomas Final versus Sergey Pavlovich. Baik Thomas Final dan Sergey Pavlovich, keduanya adalah masa depan heavyweight yang sedang bersinar dan digadang-gadang menjadi calon juara selanjutnya. Keduanya mempunyai skill lengkap yang mematikan di semua area. Bukan masalah bagi keduanya untuk bertarung di area manapun, dan yang lebih hebat lagi, keduanya mempunyai knockout power yang sangat mengerikan. Di awal ronde pertama, Thomas Final langsung menunjukkan kecepatannya yang di atas rata-rata fighter heavyweight lainnya. Sergey tampak kesulitan untuk mendaratkan serangan, apalagi leg kick Final selalu bisa menjadi pengganggu efektif untuk Sergey saat ingin memasuki area serangan. Sergey Pavlovich sempat bisa menerobos dan mendaratkan pukulan kerasnya, namun Final masih bisa bertahan dan melanjutkan pertarungan. Akan tetapi selang beberapa saat Final menemukan cara untuk masuk ke dalam area serangannya. Kecepatannya tak mampu direspon Pavlovich. Kombinasi powerful Final membuat Pavlovich sempoyongan, dan hantaman kombinasi powerful selanjutnya benar-benar langsung merobohkan dan mengirim Pavlovich ke dimensi lain. Sungguh luar biasa, Pavlovich dibuatnya tak sadarkan diri. Final pun menjadi juara interim heavyweight UFC yang baru. Penampilannya menunjukkan kelasnya sebagai juara. Ia memiliki semua hal yang dibutuhkan fighter MMA, dan ia memiliki kecepatan yang tak dimiliki fighter lainnya di kelasnya kecuali mungkin Ciryl Gane yang tampak sama kecepatannya dengan Final. Namun tak seperti Ciryl Gane, selain kecepatan, Thomas Final juga memiliki knockout power khas kelas heavyweight yang bisa menidurkan siapapun. Ia juga memiliki kemampuan wrestling, grappling, dan jiu-jitsu yang amat sangat baik. Ditambah lagi mentalitasnya kini sudah jauh lebih matang. Apalagi dengan sabuk interim dalam genggamannya membuat kepercayaan diri dan mentalitas bertarungnya semakin meningkat lagi. Kita tunggu saja apakah ia akan melawan Jon Jones selanjutnya untuk melegitimasi sabuk juara heavyweight, atau ia akan kembali bertarung mempertahankan sabuk interimnya yang tentu terdengar agak konyol. Kita tunggu saja apa yang akan UFC lakukan. Apakah mungkin mereka akan membuat semua orang menunggu Jon Jones yang kabarnya harus beristirahat 8 bulan ke depan, atau UFC akan mengosongkan gelarnya untuk diperebutkan Final melawan penantang lainnya seperti Stipe Miocic yang sudah siap bertarung kapan saja. Bagaimana menurut kalian performa dari Thomas Final? Akankah ia melaju lebih jauh dari ini? Mempersembahkan merchandise MMA Story kini diproduksi dengan material cotton premium yang 2 kali lebih lembut dan adem dengan warna hitam yang lebih pekat dan mewah. Dipadukan desain eksklusif anti-mainstream dari Seekers Apparel. Dapatkan produk kami di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Lanjut ke main event antara sang mantan juara Jiri Prochazka versus Alex Pereira. Alex Pereira kembali ke divisi naturalnya di light heavyweight menghadapi sang mantan juara Jiri Prochazka yang mengalahkan rekan satu timnya Glover Teixeira. Pertarungan yang benar-benar dengan intensitas energi yang luar biasa. Semua orang merasakan intensnya energi yang mereka bawa sejak saat stare down. Keduanya memang petarung spesial yang mempunyai spirit petarung kesatria yang kental. Kesatria samurai versus kesatria Indian. Dan benar saja ledakan keseruan terjadi pada perebutan title light heavyweight ini.
Di ronde pertama, Jiri terus mencari celah serangan tanpa khawatir dengan bom di tangan Ferreira. Gaya bertarung uniknya memang membuat Ferreira agak kesulitan di ronde pertama. Ferreira terus menetralkan situasi dengan leg kick powerfulnya yang sampai merobohkan Jiri. Jiri pun berinisiatif men-takedown Ferreira dan menahannya di ground. Namun Ferreira mampu bangkit dan mengakhiri ronde pertama ini. Di ronde kedua, keliaran Jiri sempat sukses membuat Ferreira kewalahan dan tersulut. Jiri berusaha membuat pertarungan berjalan liar dan kacau, namun Ferreira tetap konsisten bermain rapi dan aman. Serangan-serangan Jiri sukses mendarat dengan kuat dan semakin meningkat. Namun kematangan Ferreira bisa membalikkan keadaan dalam seketika. Bom besar di dua tangannya ia ledakan dan mendarat dengan mulus pada dua sisi rahang Jiri Prochazka yang seketika merobohkannya. Jiri pun berusaha bertahan, namun kesadarannya kembali hilang setelah pukulan-pukulan Ferreira terus menghujaninya dan wasit menghentikan pertarungan. Meski ada kontroversi jika wasit terlalu cepat menghentikan pertarungan, namun Jiri sendiri mengakui jika ia memang sudah tak sadarkan diri. Meski mungkin badannya masih bisa ia gerakan, namun percuma. Dalam keadaan tersebut, Alex hanya akan semakin menghancurkannya jika wasit tak menghentikan pertarungan. Ia bersyukur karena tak terlalu menerima damage yang parah sehingga bisa secepatnya kembali lebih kuat dari sebelumnya. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Alex Pereira meneruskan sejarahnya di kickboxing yang menjuarai dua divisi. Ia juga bisa menjadi juara di dua divisi middleweight dan light heavyweight saat di UFC. Rekor yang amat sangat luar biasa. Dengan hanya rekor 11 pertarungan MMA, ia bisa menjuarai dua divisi UFC. Yang lebih gila lagi, ia baru bertarung 7 kali di UFC dan sudah bisa menjuarai dua divisi. Jamal Hill sudah menunggunya untuk kembali memperebutkan apa yang baru saja Alex raih. Akankah Alex Pereira melaju lebih jauh setelah meraih gelar keduanya di UFC ini? Atau umurnya sebagai juara akan kembali berlangsung singkat seperti saat menjadi juara middleweight? Buat kalian yang menyukai sejarah dunia, subscribe channel baru kita Teori Alternatif. Link video ada di deskripsi atau langsung saja search Teori Alternatif.